Kisah pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan Kopa Syahril yang dipimpin oleh seorang raja bernama Indra Bungsu. Ia adalah raja yang bijaksana dan memiliki permaisuri yang sangatlah cantik parasnya bernama Putri Siti Kendi. Tersebutlah perkataan seorang raja. "Hai Adinda, lamanya rumah tangga yang kita jalani membuat Kanda bahagia. Namun, Kanda juga cemas akan kita tak kunjung diberikan momongan sebagai ahli waris kerajaanku ini. Begitu juga yang sedang Adinda cemaskan, Kanda. Sudah Dinda mencoba meminta pertolongan kepada beberapa tabib, namun Dinda tak kunjung juga mengandung. Maka pada suatu hari itu, ia pun menyuruh orang membaca doa dan bersedekah kepada fakir miskin. Beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamil dan melahirkan 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarlah dengan panah dan yang muda dengan padang. Maka Baginda pun amat suka cita dan menamai anaknya yang tua bernama Syahperi dan anaknya yang muda dengan nama Indra Bangsawan. 7 tahun kemudian, 2 anak Baginda yang kini sudah beranjak dewasa telah menjadi pemuda yang gagah. Tidak tahu siapa yang akan menjadi pengganti raja di negeri ini. Baginda menceritakan mimpinya kepada kedua anaknya. "Anakku, semalam ayahanda bermimpi bertemu seorang pemuda yang membawa buluh perindu. Ia memainkannya dan bunyi yang dihasilkannya itu membuat hati ayahanda sangat tentram. Lalu pemuda itu berkata, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya itu, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri ini." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka mulai memasuki hutan, naik turun gunung, masuk keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Setelah semalaman mereka berkeliling hutan, hujan pun turunlah dengan angin ribut. Kelam kabut gelap gulita dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun berpisah setelah teduh hujan ribut. Mereka pun pergi saling cari-mencari satu sama lain. Syahperi hanya bisa menyerahkan diri dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia mendengar seorang yang melarangnya memukul gendang itu. Tolong selamatkan aku. Tolong keluarkan aku dari gendang ini. Tolong, siapapun itu, tolonglah aku." Syahperi yang terkejut mendengar suara itu langsung mengambil pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari pun menceritakan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah berkakas dan dayang-dayangnya. Tak selang lama datanglah Garuda itu. Ia membusurkan panah beberapa kali dan akhirnya raksasa itu pun mati. Setelah kejadian itu, Syahperi jatuh cinta kepada Dewi Ratnasari. Mereka menikah dan Syahperi duduk dengan berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri. Sedangkan Indra Bangsawan, ia mulai mencari kakaknya setelah terpisah oleh angin topan. Ketika Indra Bangsawan berjalan ke arah barat, ia menjumpai rumah kecil dan mulai menghampirinya. Alangkah terkejutnya, ia bertemu seorang nenek. Segera ia menghampirinya dan menanyakan bahwa ia sedang mencari kakak dan sebuah buluh perindu. Mendengar bahwa Indra Bangsawan sedang mencari buluh perindu, ia pun memberitahu bahwa ialah yang memiliki buluh perindu yang dicarinya. Namun, nenek tua itu mengajukan syarat. Apabila kau menginginkannya, kau harus menyelamatkan rakyat di negeri Anta Berantah. Indra Bangsawan bertemu dengan nenek tua di lorong Anta. Nenek itu bercerita tentang negeri Anta Berantah yang dipimpin oleh Raja Kabir.
dan ia harus menunggu Raja Kabir membuat sayembara. Maka ia akan menjadi suami putrinya, Dewi Kumalasari. Setelah menyetujui syarat dari nenek tua itu, ia bergegas pergi ke negeri entah berantah dengan menunggangi seekor kuda yang diberikan oleh nenek tua itu. Setelah Indra Bangsawan sampai di tempat tujuannya, ia mengatakan kepada pengawal bahwa ia yang akan membantu melawan sang raksasa. Setelah berulang kali Indra Bangsawan membusurkan panah, akhirnya ia berhasil membunuh sang raksasa itu. Setelah sayembara, Raja Kabir pun lalu menikahkan putrinya dengan Indra Bangsawan yang dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Selesainya pernikahan itu, Indra Bangsawan berencana mengambil buluh perindu dan kembali ke negeri Kobat Syahril dengan mengajak istrinya. Setelah meminta izin dari Raja Kabir, ia mendatangi lorong entah berantah sebelum ke Kobat Syahril. Setibanya di lorong entah berantah, nenek itu menyerahkan buluh perindu yang diinginkan oleh Indra Bangsawan. Setelah mengambil buluh perindu, mereka melanjutkan perjalanan ke negeri Kobat Syahril. Di sana, ia disambut oleh Raja Indra Bungsu dan Permaisuri Siti Kendi. Pada saat itu pula, Indra Bangsawan menyerahkan buluh perindu kepada Raja. Maka, Raja mengumumkan bahwa Indra Bangsawanlah yang akan menjadi penerusnya. Mengetahui adiknya mendapatkan buluh perindu, Pangeran Syahpri merasa bangga dan kedua saudara itu hidup damai berdampingan.